tokoh Muslim yang menginspirasi dunia Barat, dan kenapa mereka disembunyikan sejarah. Stop! Kalian sering dengar nama Plato, Aristoteles, atau Kopernikus? Bagus. Tapi izinkan kami bongkar rahasia yang disimpan rapat-rapat oleh sejarah. Ada tokoh-tokoh Muslim yang jauh lebih powerful, yang menjadi guru rahasia bagi para filsuf dan ilmuwan Barat. Bayangkan, sebuah peradaban di Spanyol, Cordoba, yang begitu bersinar, sehingga ilmuwan dari seluruh Eropa rela menempuh ribuan kilometer hanya untuk mencium bukunya. Mereka bukan hanya menginspirasi mereka menghidupkan kembali pemikiran Barat yang sedang sekarat. Kami akan tunjukkan 3 tokoh Muslim legendaris yang karyanya diterjemahkan, dipelajari, bahkan diabadikan di universitas-universitas Eropa. Tapi nama mereka nyaris tak pernah kalian dengar. Tonton sampai akhir, karena salah satu tokoh ini adalah sutradara terbesar di balik Renaissance Eropa. Siap membuka tabir sejarah yang tersembunyi? Kita mulai dari tokoh pertama. Ibnu Rushd Averroes terdengar asing, tapi di Eropa, dia adalah bintang. Dia adalah komentator terbesar dari karya Aristoteles. Kenapa ini penting? Ketika Kekaisaran Romawi runtuh, sebagian besar karya filsafat Yunani hilang di Barat. Peradaban Islamlah, khususnya di Andalusia, yang menyelamatkan, mempelajari, dan menyempurnakan pemikiran Aristoteles. Ibnu Rushd tidak hanya menerjemahkan, dia membuat komentar-komentar brilian yang memperkenalkan logika dan nalar ke dalam teologi dan filsafat. Karyanya, Tahafut at-Tahafut. Kerancuan-kerancuan menjadi api pemicu munculnya pemikiran rasional di Eropa, saking berpengaruhnya. Pemikiran Ibnu Rushd melahirkan gerakan Averroisme di Universitas Paris dan Bologna. Para filsuf Eropa seperti Thomas Aquinas dan Albertus Magnus sangat bergantung pada karyanya. Dia mengajarkan Barat bagaimana cara berpikir kritis dan rasional, lepas dari tahayul abad ke-8. Dia adalah jembatan intelektual terpenting antara dunia kuno dan dunia modern. Pindah ke tokoh kedua, yang namanya kita kenal sebelumnya, Ibnu Sina, Avicenna. Bayangkan, bukunya Al-Kanun fi at-Tibb, kanon kedokteran, bukan hanya buku teks, itu adalah kitab suci medis. Di Eropa, selama 6 abad, sejak abad ke-12 hingga abad ke-17, semua calon dokter di Eropa harus belajar dari Ibnu Sina. Kenapa dia menginspirasi Barat? Karena karyanya mengubah kedokteran dari dukun menjadi ilmu sistematis. Dia menjelaskan anatomi, fisiologi, hingga penyakit menular dengan cara yang saintifik bukan sihir. Ibnu Sina mengajarkan kepada Barat, melalui riset dan observasi, cara kerja organ, pentingnya diagnosis diferensial, dan bahkan konsep farmakologi modern. Namanya diabadikan di berbagai lukisan, patung, dan bahkan lirik lagu di Eropa sebagai Prince of Physicians, pangeran para dokter. Kontribusinya memastikan bahwa peradaban Barat bisa bangkit dari wabah penyakit dengan ilmu pengetahuan. Dan inilah tokoh ketiga yang karyanya secara dayam-dayum menjadi sutradara terbesar di balik Renaissance dan revolusi ilmiah Eropa. Al-Battani, dia adalah seorang astronom dan matematikawan legendaris. Dia tidak hanya mengamati langit, dia mengoreksi Ptolemy, astronom Yunani yang karyanya dianggap sempurna selama 1000 tahun. Apa karya vitalnya? Al-Battani adalah yang menemukan bahwa panjang tahun matahari kita itu lebih panjang dari yang dihitung Ptolemy. Dia menciptakan tabel astronomi baru yang jauh lebih akurat. Tunggu, kenapa ini plot twist? Karena perhitungan Al-Battani inilah yang kemudian digunakan secara ekstensif oleh Nicolaus Copernicus, tokoh yang meluncurkan revolusi heliosentris yang mengubah total pemahaman kita tentang alam semesta. Copernicus secara eksplisit menyebutkan Al-Battani dalam bukunya. Bayangkan, tanpa perhitungan akurat dari seorang Muslim, revolusi ilmiah Barat mungkin akan tertunda ratusan tahun. Tokoh-tokoh ini tidak hanya menginspirasi, mereka adalah fondasi peradaban Barat modern, yang namanya sayangnya sering disembunyikan dalam narasi sejarah yang bias. Mereka adalah guru, mereka adalah pahlawan, mereka adalah buktinya. Ketika Islam mencapai puncaknya, dunia ikut tercerahkan. Kita harus bangga, dan kita harus kembali. Sekarang, kalian tahu, tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd adalah pahlawan yang karyanya diterjemahkan, dipelajari, bahkan diabadikan di universities Eropa. Tapi nama mereka nyaris tak pernah kalian dengar. Bangkitkan kembali kebanggaan intelektual kalian. Tekan tombol like jika video ini membuka mata kalian. Subscribe ke Sejarah Islam 0212
dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan wisdom sejarah Islam yang paling asyik. Komentar di bawah. Tokoh Muslim mana lagi yang harus kita bahas selanjutnya? Karena salah satu tokoh ini adalah sutradara terbesar di balik Renaissance Eropa. Siap membuka tabir sejarah yang tersembunyi?